Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmayuni dari kelas 19B jurusan Sejarah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu Perang Dunia Pertama. Baik, sebelum saya langsung ke materi atau pembahasannya, saya memperlihatkan foto-foto atau gambar pada proses Perang Dunia Pertama tersebut. Di sini bisa kita lihat bagaimana angkatan-angkatan perang dari negara yang terlibat dari Perang Dunia Pertama tersebut. Baik, langsung saja pada materi. Yang pertama itu saya menjelaskan mengenai sejarah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama merupakan perang global yang berpusat di Eropa, yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Besar yang terjadi sampai Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Perang Dunia Pertama ini merupakan atau perang yang melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi, yaitu yang pertama Sekutu dan yang kedua itu kekuatan sentral. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi dan memperluas saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer termasuk 60 juta orang Eropa. Demobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah, lebih dari 90 juta prajurit yang gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Jadi Perang Dunia Pertama ini adalah konflik paling mematikan ke-6 dalam sejarah, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Awalnya konflik ini dibuka dengan invasi Serbia oleh Austria-Hungaria, diikuti oleh invasi Jerman, Belgia, lalu Luxembourg dan Prancis, dan menyerang Rusia ke Jerman. Setelah bahwa Jerman di Paris tersendat, front Barat melakukan pertempuran statis gesekan dengan garis Paris yang mengubah sedikit suasana sampai tahun 1917. Jadi itulah awal sejarah atau latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau penyebab dari Perang Dunia Pertama, yaitu ada sebab khusus dan sebab umum Perang Dunia Pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sebab umum dari Perang Dunia Pertama. Dalam sebab umum Perang Dunia Pertama itu yang pertama mengenai pertentangan antar negara Eropa, yaitu pertama pertentangan mengenai Jerman dan Prancis, yaitu mengenai atau disebabkan oleh rasa dendam. Artinya pertentangan antara Jerman dan Prancis yaitu mengenai setelah kalah perang pada tahun 1870. Prancis menjalankan politik revanche. Jerman menyadari tentang kemungkinan tindakan yang mungkin dilakukan oleh Prancis. Oleh karena itu, Jerman berusaha untuk menyisihkan
soalnya Prancis. Usaha Bismarck hampir berhasil, akan tetapi Wilhelm II dapat menggagalkannya kecuali Triple Alliance. Selanjutnya itu mengenai perang antar Jerman dan Inggris, yaitu Jerman yang merasa dirugikan. Pertentangan antara Jerman dan Inggris sebagai negara yang memiliki armada laut yang sangat kuat dan disegani di dunia merasa terancam dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Jerman pada masa saat itu. Pemicu pertentangan antara Jerman dan Inggris adalah disebabkan karena Jerman mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang perindustrian sehingga Inggris merasa tersaingi. Selain itu, di daratan Afrika antara Jerman dengan Inggris merasa tersaingi. Maksudnya pada masa itu yaitu terjadi perebutan Maroko. Jerman membantu secara moral bangsa Boer, Asia Kecil, dan Irak melawan Inggris. Armada laut Jerman dibangun secara besar-besaran sehingga Inggris merasa terancam, dan keadaan tersebut membuat semakin memperkeruh suasana. Yang ketiga yaitu pertentangan antar negara Jerman dan Rusia, yaitu disebabkan oleh atau mengenai perluasan wilayah. Pertentangan antara Jerman dan Rusia, yaitu pertentangan ini karena Jerman melindungi Turki yang berusaha merintangi Rusia dan menerobos ke Laut Tengah. Jadi itulah sebabnya terjadi pertentangan antara Rusia dan Jerman. Selanjutnya yaitu mengenai pertentangan antar negara Rusia dan Australia. Pertentangan ini disebabkan karena sama-sama mempunyai ambisi untuk menguasai daerah, yaitu pertentangan antara Rusia dengan Austria atau Hungaria ini disebabkan mereka sama-sama ingin menguasai daerah Balkan. Gerakan pan-Islamisme Rusia. Selanjutnya Rusia ini di Balkan dipimpin oleh Serbia Raya pada tahun 1908 sehingga menimbulkan kemarahan dari Serbia. Intinya pada pertentangan antar negara Eropa yang menyebabkan perang ini yaitu adanya pertentangan antar negara-negara Eropa seperti antara Jerman dengan Prancis, Jerman dengan Inggris, Jerman dengan Rusia. Jadi penyebab pertentangan antar Jerman dengan Prancis karena Prancis ini melakukan politik Kepens, maksudnya Kepanse. Prancis balas dendam terhadap Jerman atas kekalahannya pada perang, yaitu perang tahun 1870 sampai 1871. Sedangkan pertentangan antar Jepang dengan Inggris yaitu karena Inggris merasa tersaingi oleh Jerman dalam bidang industri. Daerah jajahan dan pembangunan angkatan laut yang dilakukan oleh Jerman. Untuk itu penyebab pertentangan Jerman dan Rusia karena Jerman dianggap menghalangi politik air hangat Rusia yang menerobos ke Laut Tengah. Selanjutnya sebab umum yang kedua yaitu mengenai persekutuan antar negara. Persekutuan antar negara ini yaitu mengenai pertama Triple Alliance 1882. Triple Alliance 1882 atau Jerman, Austria, Hungaria, Italia adalah persahabatan antara militer
antara Jerman, Australia, Hungaria, dan Italia. Namun Italia berbalik arah melawan Jerman dan Austria dan Hungaria. Maksudnya itu pada Triple Alliance tahun 1882 adalah persahabatan militer antara Jerman, Hungaria, Austria, dan Italia. Sejarah persahabatan ini dimulai pertama kali sejak Australia Hungaria mengalami krisis ketika menghadapi konflik Bosnia. Pada saat itu Bosnia telah dibantu oleh Serbia dan Rusia. Maka Austria Hungaria meminta dukungan dari Jerman, yaitu pada tahun 1879. Seperti Jerman, Italia memiliki keinginan yang serupa dalam hal menjaga kestabilan nasional. Tambah lagi Italia yang sedang berselisih dengan Prancis mengenai perebutan Lusitania pada tahun 1881. Maka pada tahun 1882 Italia menjalin kerjasama antara dua negara, yakni Jerman dan Australia, Hungaria, dan yang ketiga negara ini memiliki keinginan yang sama untuk menjadi great power atau adiluasa yang pada masa awal abad ke-20 sila diberikan kepada ketiga negara ini central power atau blok sentral. Pada awalnya Italia memihak kepada pada akhirnya Italia berbalik arah menyerang Jerman dan Austria. Faktanya Triple Alliance ini lebih
Selanjutnya mereka mengembangkan industri dan militernya untuk menghasilkan senjata-senjata perang. Artinya pada perlombaan senjata ini yaitu menjelang meledaknya Perang Dunia Pertama membawa suasana menjadi panas dan tegang. Kedua blok tersebut saling mencurigai sehingga setiap negara saling memperoleh senjata keadaan telah melahirkan perlombaan senjata kuat dan pada perlombaan yang unggul akibat karena Rusia mendukung Serbia dan tanggal 3 Agustus 1914 Jerman mengumumkan perang kepada perang lagi terhadap Jerman itu tanggal 4 Agustus 1914. Selanjutnya mengenai negara-negara yang terlibat dari Perang Dunia Pertama, yaitu yang pertama mengenai blok sekutu, yaitu negara-negara yang ikut. Yang pertama Rusia, Perancis, Britania Raya, Kanada, Italia, dan Amerika Serikat. Dan selanjutnya pada blok sentral yaitu pertama Australia, kedua Jerman, yang ketiga Kekaisaran Ottoman, yang keempat Bulgaria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kronologi atau bagaimana jalannya Perang Dunia Pertama, yaitu yang pertama Perang Dunia Pertama tahun 1914. Pada tahun 1914 perperangan darat di Eropa karena jalannya perlawanan Jerman dan Australia Hungaria melawan Triple Entente atau Blok Sentral. Maka pada bulan Agustus ini Jepang yang merupakan sekutu Inggris mendeskripsikan masuk Triple Alliance atau Blok Sekutu dan perperangan melawan Jerman dan Australia Hungaria. Selanjutnya itu perperangan yang terjadi di laut yang pada tahun 1914 yang terjadi pada tanggal 28 Agustus, yaitu Battle of Helgoland Bridge dimenangkan Inggris atas Jerman di laut utara Eropa. Selanjutnya perperangan di laut di luar Eropa yaitu Ustus Battle of Western Samoa dimenangkan New Zealand atau Inggris atau Samoa atau Jerman di laut Samoa itu pada tanggal 28 November dan dimenangkan koloni Australia di Sydney atau atas koloni Jerman. Islamnya Turki masuk ke dalam Triple Alliance atau Blok Sentral Turki pada tanggal 1 November 1945.
14 dan mengadakan perlawanan senjata. Selanjutnya Perang Dunia pada tahun 1915, yaitu perang yang terjadi pada Januari 1915. Perperangan semakin memanas setelah perang jalur darat dan perang jalur laut mulai memasuki negara lawan masing-masing. Maka Inggris yang mempelopori perang jalur udara dan kapal Zeppelin melintasi laut menuju Belgia dan Jerman. Selanjutnya yaitu Perang Dunia pada tahun 1916, yaitu dikarenakan perlawanan perang Triple NTT atau Blok Sekutu yang menerima banyak dukungan, maka Triple Alliance atau Blok Sentral yang terdiri dari Austria, Hungaria, Jerman dan Khalifah Islamnya Utsmani Turki mulai mengalami kekalahan yang lumayan. Selanjutnya itu perang yang terjadi pada tahun 1917, yaitu pada tahun ini Amerika Serikat berperang melawan Jerman dan Austria. Hungaria mereka memihak Triple Alliance, yang begitu pula sikap Yugoslavia pada tahun maksudnya pada saat itu Perang Dunia Pertama. Selanjutnya yaitu perang pertama yang terjadi pada tahun 1918. Pada tahun ini yaitu mengenai kekalahan Triple Alliance atau Blok Sentral sudah di depan mata, dan Triple NTT yang memiliki dukungan lebih dari 45 negara yang berhasil menundukkan musuhnya yang hanya 4 negara. Selanjutnya yaitu Perang Dunia pada tahun 1919, yaitu perang pada tahun 1919 ini tepatnya 25 Januari. Proposal LBB atau Liga Bangsa-Bangsa diterima, dan Perang Paris, perang yang paling heboh sepanjang Perang Dunia Pertama, adalah strategi Perang Paris. Dari strategi Perang Paris ini yang bisa digunakan pada perang jalur darat dan memaksakan para pasukan harus berdiam di Paris berminggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya Perang Dunia Pertama ini. Berakhirnya dari Perang Dunia Pertama ini diakhiri dengan kemenangan dari Blok Sekutu dan kekalahan dari Blok Sentral. Jadi dalam akhir perang ini mereka melakukan sebuah perjanjian yang ditandai oleh berbagai perjanjian perdamaian antara kedua blok yang berperang. Semua berjanji dilakukan antara tahun 1919 sampai 1920 di kota-kota yang terkenal sekitarnya kota Paris melakukan perjanjian perdamaian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja dampak atau akibat dari Perang Dunia Pertama ini. Yang pertama yaitu pada bidang politik. Dampak pada bidang politiknya, yang pertama itu timbulnya perubahan kekuasaan wilayah. Di bidang politik, pengaruh Perang Dunia Pertama sangat terasa, yaitu mengenai wilayah kekuasaan negara-negara yang berperang mengalami perubahan. Jerman, Austria, dan Turki menjadi republik dan wilayahnya menjadi sempit. Selain itu, muncul negara-negara baru seperti Polandia, Czechoslovakia, Hungaria, Mesir, Irak, Arab Saudi, maksudnya Saudi Arabia, Syria, Lebanon, dan Austria. Dan dampak kedua dari dampak politik ini yaitu paham-paham baru sebagai reaksi terhadap paham demokrasi liberal yang tidak berhasil menghadapi kekacauan di beberapa negara Eropa, yaitu yang bermunculan. Di Italia lahir paham fasisme yang diperkenalkan oleh Benito Mussolini. Selanjutnya yaitu pada bidang sosial. Yaitu
Akibat dari perang ini, industri peralatan perang semakin maju dengan pesat, sehingga kaum buruh meningkat dan menduduki posisi yang semakin kuat. Undang-undang sosial pun dikeluarkan di beberapa negara. Sementara itu, gerakan emansipasi wanita mendapat sambutan dan menggembirakan karena dalam perperangan yang menjadi tenaga palang merah. Selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi, dampaknya itu sistem ekonomi liberal yang dipandang menurunkan diganti dengan sistem ekonomi presiden, yaitu yang banyak meningkatkan kekuasaan negara. Hal ini terjadi karena bukan hanya di negara kota sekitar saja, akan tetapi juga di negara-negara liberal seperti Amerika atau Amerika Serikat yang dibawa Presiden Roosevelt. Baik, mungkin pada kesempatan video ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan mengenai Perang Dunia Pertama. Mohon maaf lebih dan kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat.